Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada adik-adik atlet dan terima kasih kepada para pelatih dari WUSU dan atletik, yang dimana pada hari ini kita akan melaksanakan coaching klinik atau pelatihan tentang bagaimana pemakaian taping pada atlet, khususnya sebelum cedera atau pada pasca cedera. Kegiatan ini saya sudah berkoordinasi dengan pengurus, khususnya dari WUSU, Pak Andreato, dari atletik Pak Arjo Suharjo. Jadi inilah dia kelanjutan dari apa yang kami bicarakan dengan pengurus, di mana kegiatan ini akan menambah wawasan kepada para atlet tentang penggunaan taping itu seperti apa, khususnya pada bagian yang cedera. Karena ya sedikit banyaknya perkembangan ilmu kesehatan itu kan kita harus tahu, khususnya sebagai atlet itu. Kan kita tidak tahu sejauh mana atlet ini pemanasan dan berapa lama atlet pemanasan, apakah mungkin itu bisa terhindar dari cedera. Itu kan kita tidak tahu kan, karena tingkat stabilitas tubuh setiap orang itu berbeda. Makanya dengan pelatihan ini kami mencoba untuk menangani cedera itu secara tepat dan mencegah cedera itu lebih parah. Makanya di sini kita akan mencoba memberikan pelatihan penggunaan taping, yang dimana Bang Jul sudah datang sebagai narasumber kita. Nanti silahkan adik-adik, kalau memang yang kita nggak akan banyak-banyak dalam, kita tahu orang olahraga itu kalau dikasih kayak gini pusing, karena langsung praktek aja kan enak. Tapi setidaknya ada gambaran atau wawasan yang diberikan dulu ke kalian, supaya oh secara teorinya ini seperti ini. Karena memang kalau kita orang olahraga, teori baik praktik itu kadang bisa berbalik. Teori ini tapi kita praktekkan itu berbeda, bisa. Tapi ya makanya kita coba kombinasikan secara teori ini, nanti secara praktek ini seperti apa. Di sini nanti pada sebelum pelaksanaan, yang saya akan memberikan cendera mata berupa taping, Pak Beton, yang dimana ini mudah-mudahan lah bisa membantu adik-adik ini untuk mencapai prestasi, apalagi kita targetnya juara, ya kan? Nah mudah-mudahan lah apa yang ditargetkan atau hasil yang kalian sebelumnya ke jurnas itu sudah ada gambaran, itu menjadi kenyataan nanti di PON. Amin. Nah, semangat itu. Jadi untuk mendahulukan sebagai pembuka, saya akan menyerahkan cendera mata mungkin satu-satu ya Bu Alim. Dimulai dari Pak Jumlah, Pak. Dan mungkin dari apanya belum nggak mulai sebagai bukti. Mudah-mudahan ini bisa berguna ya Pak. Terima kasih Pak. Bu, ini Pak Benji, Pak mungkin nggak usah lama-lama, mungkin kita lanjut materinya. Mungkin Bang bisa dipandu mereka untuk bagaimana penggunaan teknik waktu dan pesan saya Bang. Mungkin adik-adik yang ini saya akan berusaha untuk menyajikan suatu materi yang saya rasa akan lebih aplikatif. Jadi nantinya ada istilah-istilah yang mungkin nah, jadi mungkin ada teori ataupun bahasa yang mungkin sulit untuk
mematikan ya, karena biasanya olahraga jarang masih bahasa medis. Ya, jadi kalau cedera olahraga ini cenderung lebih banyak ke atlet-atlet yang kurang kadang-kadang dalam pemanasan, kurang di screening pada saat posisi awal diangkat sebagai atlet prestasi ataupun atlet binaan gitu. Jadi sebelumnya mungkin agak sedikit sensitif ya sebelumnya. Banyak kadang-kadang atlet ya yang belum pernah di screening sebelumnya di awal. Dia cocok apa enggak nih sebelumnya di awal ini? Dia pemilihan sebagai atlet wushu, atletik udah pernah belum sebelumnya diperiksa keadaan fisik awal? Belum. Udah pernah. Contohnya kita kasih nomor. Vital sign gitu ya. Kalau untuk jenis strukturnya ada yang pernah dicek apa enggak? Struktur posisi kaki, posisi badan, tinggi panjang muka yang sama, lutut, ankle dan yang lain-lain. Pernah diperiksa sebelumnya? Nah, jadi dari situ ada sebelumnya sudah bisa menjadikan resiko kita itu cedera olahraganya lebih besar. Kenapa? Memang kadang-kadang kita lanjut dengan posisi yang memang normal, tapi lambat laun dalam prosesnya itu ada badan kita yang nggak sesuai. Itu misalnya kebentukan kebiasaan ini, misalnya kayak adik-adik ini duduknya agak-agak semelehoy gitu kan. Duduknya ada yang kadang-kadang suka ngasal-ngasal satu sisi. Kadang badannya kok kayak gini, udah lumpuh kan gitu. Banyak yang kayak gitu sebenarnya. Nah, sebetulnya cedera pada atlet ini mungkin atau enggak? Mungkin aja. Bisa pada yang bukan atlet, bisa. Selama dia melakukan olahraga, dikategorikan adalah cedera olahraga. Cedera olahraga ini umum juga di ibu-ibu, tapi bukan sambil olahraga kita bilangnya. Itu cedera medis. Misalnya apa? Kayak orang main tenis, ya kan? Nah, kalau ibu-ibu itu biasanya yang ngulang. Mahasiswa tuh yang main kereta motor, ngegas. Itu cedera olahraga. Dan perbedaannya hanya pada saat dia melakukan aktivitas. Kalau dia sedang melakukan aktivitas olahraga, itu namanya cedera olahraga. Kalau di rumah ibu-ibu kenaknya tenis elbow, bukan dibilang cedera olahraga. Kita bilangnya tenisnya tenis tenis elbow dibilang karena posisinya di elbow, sendi siku. Ya. Nah, ini untuk pencegahan dari cedera itu sendiri. Jadi sebelumnya cedera pada orang ataupun atlet ini sebelumnya enggak bisa kita kategorikan sebagai pencegahan yang absolut, ya kan? Kenapa? Karena harus memang kita melakukan pemanasan dulu. Jangan sikit-sikit langsung di tapping. Langsung di tapping. Oh, karena tapping itu bisa mencegah olahraga. Sebelumnya udah kita tempel-tempel aja, ya kan? Kenapa? Kadang-kadang lawan kita, musuh kita justru lebih bangga deh. Kalau kita nengok nih, abang yang pakai baju ini, hijau ini, masuk-masuk pertandingan, udah pakai taping duluan, udah nampak loyonya duluan. Walaupun kadang-kadang anak sekarang lebih bangga pakai taping, tapi kalau dia yang paham cedera olahraga, dia langsung ningkat percaya dirinya. Oh, lawanku segini, harus kugibal. Dengan ini harus menangkan gitu. Itu menjadikan kepercayaan diri lawannya lebih meningkat, gitu ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan tapping yang warna ngejreng, ya kan. Terus kebanyakan tempel-tempelnya, gitu, ya. Jadi harus dihati-hatikan. Nah, terus apa lagi? Ada pemakaian support. Nah, itu sebetulnya kadang-kadang tapping dan support ini dikategorikan di kelas yang sama. Nah, sering nggak nengok yang pakai anduk di sini? Kalau anak olahraga bilangnya apa? Band ya. Kadang-kadang itu selain untuk menghilangkan rasa sakit, kadang untuk bantu lah ringan. Lagi nih. Nah, sedikit untuk kategori cedera olahraga tadi udah boleh dicoba. Nah, ini tadi yang saya bilang struktur. Struktur ini sangat penting. Kenapa? Kadang-kadang kayak misalnya atlet wushu ya, mohon maaf. Ini atlet wushu sering tandingin yang mana? Yang untuk apa namanya, estetik ya? Enggak, yang untuk petarung. Ini yang combat berarti, Pak? Combat fight. Biasanya yang paling umum cederanya di mana?
Kalau di kaki, Tulang kering hidung. lutut, tulang kering, ya kan? Kenapa kalau melakukan tendangan, sparring ya kan? Nah, pernah nggak sebelum dilakukan awal sebagai atlet, pernah nggak dicek untuk posisi mata kakinya ada yang bermasalah atau enggak? Kenapa? Karena sebelum dari ini juga udah bisa jadi satu peningkatan untuk cedera lagi gitu. Makanya harus coba dicek. Ini pengenalan ya. Nah, salah metode latihan, ada yang mengejar target. Misalnya kayak dulu saya pengalaman pribadi saya pernah jadi atlet untuk Kempo tahun 2010, ya kan. Jadi di situ untuk meningkatkan kelas saya harus diharuskan untuk latihan beban terus, makan dor-doran, udah dibawa ke batalion untuk TC sekian hari, wajib naikkan berat badan. Jadi pada saat pengukuran rupanya masih kurang. Ini sebelum biasanya kan ada nggak gitu juga di sini kelas-kelas yang gitu yang wajib diminum 4 air terus? Enggak ya. Oke, lanjut. Nah, beberapa hal yang sering terjadi ini kurangnya pemanasan. Ada pemanasan? Ada. Pemanasan kayak mana? Contohnya? Lari. Nah, terus pendinginannya ada? Apa beda yang untuk pemanasan yang pendinginan? Sama gerakannya? Beda. Hampir sama, hampir beda dia tujuannya. Yang satu untuk mempersiapkan, yang kedua untuk setelah cooling down-nya, melemaskan. Jangan tiba-tiba turun langsung, bahaya. Terus penggunaan intensitas latihan yang salah. Biasanya ada resep, kalau di medis biasanya dibilang fit, ya kan, untuk frekuensi latihannya. Lanjut. Ini struktur sebenarnya. Nah, ini untuk kelemahan, ya, kelemahan otot, tendon, ligamen. Jadi paling sering cedera itu karena overstretch, kelebihan beban, kelebihan guna, kelebihan diulur. Ini yang paling sering terjadi. Kadang-kadang untuk persiapan itu kurang matang sehingga langsung ngambil beban yang tinggi. Atau misalnya kayak atlet wushu itu ngapain gitu biasanya? Atlet wushu ada ngangkat-ngangkat. Selain tadi tiba-tiba, gerakan tiba-tiba ya. Ini gerakan tiba-tiba menendang sebelum waktunya. Ototnya belum siap, bisa kena stres. Pernah nggak kram waktu saat latihan? Orang ini paling sering kram di mana? Hamstring. Kenapa? Karena dia belum siap langsung gerakan, atau ngerem tiba-tiba barangkali. Ya, gitu. Nah, hampir nanti bisa dikatakan kalau di situ strain hamstring. Hati-hati karena kadang-kadang bisa memar lebar. Gitu. Lanjut. Nah, apa tanda-tandanya? Biasanya kita sering bikin quick test, tes cepat. Gimana yang dikategorikan cedera yang otot, gimana kategori cedera yang karena sendi. Biasanya kalau untuk gerakan yang dia hanya kita meriksa, jadi kalau untuk pakai taping nanti gimana caranya? Nah, tentunya harus ditengok dulu. Ada nggak cedera-cedera yang kayak gini umumnya? Ada nggak ada bengkak di situ? Ada nggak di situ perubahan warna? Ada nggak perubahan suhu di situ? Ada nggak fungsinya hilang? Fungsinya apa? Tergantung kena sendi apa. Kalau sendi lutut fungsinya apa? Gerakannya untuk menekuk, ya kan? Jadi kalau dia nggak bisa ditekuk pada saat itu ada bengkak, udah bisa dikategorikan dia cedera. Tapi harus dicek lagi, ya. Lanjut. Nah, ini adalah presentasi yang untuk menyumbangkan kategori cedera tadi. Jenis olahraganya. Nah, untuk yang cedera presentasi pada organ tubuh atau bagian tubuh paling besar ada di bagian lutut, 22,5%. Kenapa? Karena memang sendi lutut ini sendi yang paling umumnya banyak digunakan oleh manusia. Ya, bukan hanya saat olahraga, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga dia paling capek. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Ada namanya memar atau biasanya kita bilang kontusio.
Kalau dibilang bangun tidur, biasanya orang bilang kayak dicubit setan, tiba-tiba terlemah. Nah, rupanya dia tidur, nggak sengaja nongkrong meja, gitu. Bisa aja pecah pembuluh darah. Ada juga kalau yang bukan atlet, dia biasanya opung-opung, tiba-tiba pecah pembuluh darahnya, gitu. Atau biasanya orang yang sering menggunakan kortikosteroid untuk bentuk badan, diminum sering jangka panjang bisa buat pembuluh darah itu cepat. Jadi kalau dipencet sedikit aja langsung pecah. Nah, ini biasanya atlet yang kadang-kadang nggak siap atau yang combat ya sering ya. Ini sering patah tulang. Jadi ada yang pergerakan pada fragmen itu yang bukan pergerakannya sendiri. Kalau sendi siku kita tahu pergerakannya ke atas dan ke bawah. Kalau di sendi siku ini naik sedikit ke atasnya itu bisa bergerak, itu dikategorikan sebagai fraktur. Biasanya langsung menjerit. Itu karakteristiknya. Lanjut. Nah, ini untuk muscle cramp tadi yang saya bilang. Cramp otot. Kadang-kadang sebelum tanding udah naik betis duluan, udah jingklak-jingklak dia. Ya kan? Paling sering kalau untuk atletik apa? Sering cedera. Yang paling sering tangan, hamstring, lutut, sama juga. Tangan pernah nggak? Yang itu apa? Ada lompat galah ya? Tolak peluru. Nah, ini untuk tendinitis, peradangan pada tendonnya sendiri. Banyak tendon di manusia. Kalau kita bilang tendon, dia berarti ujung motor. Biasanya yang dimakan itu kalau di bakso tetelan, ya, yang warnanya putih. Kenapa lama sembuhnya? Karena pembuluh darahnya sedikit. Bukan nggak ada, tapi sedikit. Makanya warnanya cenderung untuk warna putih. Gitu ya. Kalau otot itu warnanya merah, jadi gampang untuk sembuh. Tapi kalau tendinitis cenderung untuk lebih lama. Proses pemulihannya ketimbang yang otot. Oke, lanjutin. Nah, ini dislokasi kawanan fraktur. Kadang-kadang lepas. Tadi lempar peluru, ya kan? Belum siap ototnya udah dilempar tiba-tiba. Otot belum sanggup menahannya, sendinya lupa, terakhir keluar dari bongkolnya. Paling sering itu cedera di shoulder. Kenapa? Karena tarik mangkoknya itu lebih kecil daripada bolanya. Jadi dia hanya sedikit aja, sepertiganya. Nah, ini cedera yang paling umum. Jadi nanti kategori cedera kita lebih banyak ke sprain dan strain. Karena paling enak dideteksi. Kalian pun mungkin saya rasa udah bisa langsung diajari, langsung paham. Oh, ini yang namanya sprain, ini yang namanya strain. Ya, kalau sprain ini terjadi pada ligamen persendian. Jadi contohnya orang lain pun yang gerakan sendi itu akan sakit. Kita gerakan sendiri lebih sakit lagi. Ya, tapi kalau untuk otot, boleh terus. Kalau untuk otot, pada saat digerakkan aja dia sakit. Kalau nggak digerakkan nggak sakit, ya. Kebaliknya, ini strain. Nah, itu tadi ada yang mengatakan dari beberapa contoh kasus yang paling sering dialami. Mungkin ada yang mau sharing untuk cedera yang mana dulu. Ada yang mau tanya? Atau udah jelas untuk pembagian cederanya sendiri? Ini strain. Nah, ini adalah gejala-gejala yang umum terjadi pada cedera. Ada inflamasi. Inflamasi itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam tubuh kita. Karena serangkaian kesalahan di tubuh kita, makanya timbul reaksi inflamasi, meradang untuk menormalkan tubuh kita sendiri. Peradangan itu penting, kenapa? Dialah yang memodulasi supaya nanti pemulihan jaringan lebih cepat. Dia manggil sel-sel tubuh kita untuk menormalkan fungsinya lagi. Jadi kalau misalnya nggak ada peradangan, mungkin cederanya akan lebih buruk lagi. Ya. Terus ada kelemahan otot juga, ada kelemahan otot. Terus ada morning stiffness, biasanya sampai kaku di pagi hari. Makanya hati-hati kalau yang udah pernah cederanya berulang kali kesendian itu, cenderung untuk terjadi penuaan atau pengakuran. Ya. Terus ada lagi yang namanya instability, persendiannya itu jadi oglek. Apa dibilang saya kalau bahasa ini olahraga? Oglek juga. Sendinya itu gampang bunyi, kendor, klok. Nggak stabil ya. Nah, ini tadi untuk kinesio taping. Banyak kinesio taping mereknya banyak.
Jadi nggak bisa kita bilang bahwasanya Indonesia Taping ini hanya satu, tapi banyak merek, brandnya banyak, tergantung. Dan kegunaannya juga masing-masing itu tergantung dari mereknya sendiri. Ada keunggulan setiap mereknya. Ya, lanjut. Jadi mungkin udah familiar ya dengan taping, tapi gimana cara makainya mungkin agak-agak sedikit kebalik gitu ya. Nah, ini karakteristik dari taping sendiri. Aman untuk anak-anak dan lansia. Kenapa? Karena memang dia di situ juga disertakan dengan pori-pori, jadi nggak gampang untuk cepat terbuka. Tapi kalau ada yang cepat terbuka, kenapa? Karena mungkin kualitas dari tapingnya kurang baik. Gitu ya. Terus ada lagi untuk waktu pemakaiannya. Biasanya itu 3 sampai 5 hari. Setelah 5 hari dipakai atau 4 hari dipakai, 3 hari wajib dilepas. Kenapa? Supaya untuk pemulihan dari tangannya sendiri atau kulitnya sendiri. Ya. Terus ada lagi dapat ditoleransi dengan baik. Kenapa? Karena memang dia enggak seperti dipakaikan apa-apa. Dia menyatu gitu sama kulit. Jadi kayak enggak tebal gitu. Kalau dia dipakai inselotit kan tahu. Ada lagi taping atau strapping yang dia kaku jenisnya. Strapping untuk biasanya pencegahan yang patah tulang atau imobilisasi. Dia hampir sama kayak taping, ditempel juga, tapi warnanya kecoklatan atau warna kulit. Dan dia nggak elastis. Kalau yang warna-warna ini dia kinesio taping itu elastis. Jadi kalau dipakai itu enak ngikut. Tapi kalau untuk yang strapping dia kaku. Dia sengaja dibidai supaya untuk buat sendinya nggak gerak, supaya pemulihannya lebih cepat. Ya. Terus ada lagi meningkatkan kinerja tubuh. Kenapa? Karena memang ada yang fungsinya untuk menahan, ada yang fungsinya untuk sebagai peledak. Ya, kita bilang inhibitor, ada yang bilang juga fasilitator. Yuk, lanjut. Ini tadi tipe kaki. Ada banyak ukuran ragam, fungsinya akan beda. Sama tergantung dari siapa yang pakai. Makanya biasanya kalau orang yang pakai taping harus juga punya imajinasi. Kenapa? Dia bisa membayangkan objek yang mau dikasih taping. Seberapa besar taping yang kita punya. Atau yang besar pun kita potong, bisa aja. Tergantung, makanya harus bisa membayangkan sendi mana, organ mana yang mau kita kasih taping. Ya, ini ada yang untuk 2,5 cm untuk biasanya dipakai itu jari. Ya kan? Terus ada yang 3,7 biasanya di sendi-sendi kecil. Ada juga 5 sampai 7. 5 biasanya daerah yang normal. Kalau untuk 7 area yang sedikit lebih besar ototnya. Bahu, paha, hamstring gitu ya. Tergantung yang mana. Makanya nanti itu semua ada kotak-kotak kecil di belakangnya untuk apa? Memudahkan kita motong lurus. Supaya dia simetris, enggak asimetris. Semakin dia simetris semakin bagus. Kenapa? Karena otot juga perlu tekanan yang baik untuk pemulihannya sendiri. Lanjut. Nah, ada yang nanya enggak? Beda enggak warna taping? Beda enggak khasiatnya? Nah, sebagian produsen dari taping ini ada yang buat dia beda kelenturan, elastisitasnya. Tapi ada beberapa produsen yang enggak, sama aja babat rata. Mau warna apapun tetap sama. Tapi sekarang ini udah ada taping yang beda elastisitasnya. Oh, untuk yang grade ini segini. Itu biasanya yang pakai adalah yang level profesional. Kalau yang biasa-biasa aja mungkin yang rata aja. Gitu ya. Nah, ini untuk bentuk dari taping itu sendiri, bentuk pemotongannya. Selama ini mungkin kita tahunya yang bentuknya I aja yang paling umum. Biasanya yang di YouTube, yang di channel-channel itu biasanya pemakainya hanya bentuk I. Kita bilang I-shape. Ya. Itu pemotongan yang paling atas. Itu bentuknya huruf I. Atau dia lurus saja. Nah, kalau untuk bentuk kedua itu biasanya dibilang Y-shape. Bentuk dia pemotongannya huruf Y, lurus tapi dipotong dua. Ya. Terus ada lagi bentuk ketiga yang X. Biasanya itu otot-otot yang dipakai sendi di belakang, ya kan? Bukan sendi, otot lumboideus. Ada juga dipakai untuk kolateral medial, ada kolateral di lateral. Ya. Terus kapan kita pakai jenis ini? Ini biasanya penamaan ini tergantung dari teori mana kita pakai. Kita mengikuti buku mana, kita mengikuti jurnal mana, kita mengikuti teori dari siapa. Karena banyak ragam sekarang. Jadi tergantung kita pakai teori yang mana. Kalau teori yang satu bilang namanya bentuk yang terakhir ini adalah ubur-ubur. Bentuknya kayak ubur-ubur, dia banyak jari.
Nah, ada lagi bentuknya kayak dendrit. Kalau kita bilang dendrit itu berarti ekor saraf banyak. Nah, yang paling ujung ini biasanya yang digunakan untuk orang dengan peradangan yang hebat. Kenapa? Dia fungsinya untuk mengecilkan jaringan yang inflamasi, yang bengkak tadi. Yang bengkak tadi kita buat nyusut dalam waktu beberapa hari aja, dan itu signifikan hasilnya. Makanya tergantung dari posisi bengkaknya sendiri, dihitung pemakaiannya. Ya, dari pengantar kinesioterapy tadi ada yang mau ditanyakan? Dari bentuk dulu, bentuk dan jenis-jenisnya. Pas, yuk lanjut. Ya, ini yang paling sering ya. Kadang-kadang kita bilang ini tarikannya berapa persen? Tarikan kinesioterapy berapa persen? Ya kan? Ada yang bilang 0 sampai 5 cm 5% untuk yang pembuluh limfatis. Itu pembuluh yang limfatis itu adalah yang membawa cairan produksi dari protein supaya dia nggak bengkak. Ya. Nah, ada yang bilang 5%. Ada yang bilang untuk tarikan otot cocoknya 10 sampai 25%. Ada yang bilang untuk sendi itu 75 sampai 100%. Nah, itu tergantung teori mana yang kita pakai. Ya, enggak absolut. Nah, kalau untuk yang baru-baru ini yang dari Korea, biasanya mereka bilang bahwa tarikannya itu yang penting slow aja. Tarikannya, enggak tarikan yang full. Nah, gimana cara kita kalau penentuannya ini yang disertakan berapa tarikannya 0%, 10%, 100% kita coba dulu tarik. Makanya saya bilang, kalau untuk tarikan persen ini subjektif. Saya yang narik sama adik yang itu narik bisa beda 100%-nya. Makanya dicoba dulu sebelum gunakan, raba dulu. Coba. Apa tujuannya kita coba lihat? Apa tujuannya supaya ini bentuknya itu kan petak waktu dipotong. Kenapa dilengkungkan? Supaya itu untuk memudahkan dalam penempelan ke jaringan tubuh, nggak gampang terbuka. Kalau sudutnya 90 derajat gampang untuk terbuka, tapi kalau dilengkungkan dia jauh lebih lama nanti kualitasnya. Nah, untuk kualitas tadi balik lagi ke merek kinesioterapy yang kita pakai. Ada yang harganya 20 sekarang, ada yang harganya 30. Ngambil makin banyak makin murah. Biasanya tergantung, itu nggak sampai 1 harian biasanya. Hitungan jam pun langsung ke kopek, gitu ya. Nah, ini dia untuk contohnya. Mungkin banyak istilah dalam penempatan kinesioterapy sendiri. Mungkin boleh kita sesi praktek, buat. Boleh. Boleh. Ini sebelumnya cedera. Nah, ini yang sering kita umumnya kita pakai yang kita garis bawahi dulu. Jadi lebih banyak kita gunakan yang untuk strain dan strain. Kenapa? Karena lebih umum untuk dideteksi. Jadi untuk pada saat di lapangan kan kita nggak perlu harus banyak kali panggil orang. Jadi kalau ada temennya langsung bisa tahu, gitu ya. Nah, kalau untuk nanti yang kategori cedera yang sulit untuk dideteksi, bisa panggil tenaga profesional untuk screeningnya lagi ya. Gitu. Nah, ini misalnya nih kinesioterapy untuk sendi elbow yang bengkak. Jadi syarat untuk kinesioterapy ini kita gunakan yang pertama adalah jaringannya harus kering. Jaringan yang mau kita tapping harus kering, harus ada sediakan handuk atau tisu, dan bebas dari bulu. Kenapa? Nanti melekat. Iya, harus dicukur kalau mau di tapping. Supaya apa? Dia bertahan. Oke. Nah, ini tadi yang kita bilang untuk menghilangkan cedera ataupun nyeri. Tenis elbow nggak banyak, tapi kadang-kadang tenis elbow ini juga nggak bengkak. Cara mendeteksinya gimana? Lurus ke depan tangan, lurus ke depan, genggam, bengkokkan, taruh ke belakang. Kalau ada yang merasa sakit di sini, ini positif untuk tenis elbow. Yuk, deteksi, pelan-pelan, lurus. Oke, jempolnya pegang. Ini, tundukkan ke bawah, bawa putar ke belakang. Ini yang paling sering ibu-ibu yang sering mules, paling sering nih, yang meras kain ya, paling sering. Nah, ada nggak yang sakit? Nggak ada. Kalau nggak ada tetap kita coba. Ya, cara deteksinya tadi gitu, udah bisa. Falsafah manuver. Oke, kita coba. Siapa mau dipraktekkan?
yang 5 cm ini 7. Oh, ya. Ada cari ya. Nah, ini tadi contohnya sudah bilang. Ya, ini tadi sudah ya. Balik contohnya. Yang ini biasanya untuk jari. Ya, yang ini biasanya untuk daerah yang normal 5 cm. Yang ini untuk otot yang lebih besar. Nah, bisa nggak dipakai yang ini untuk yang besar? Daerahnya bisa aja, yang penting dari imajinasi kita tadi, kesesuaian. Kadang di lapangan juga susah ya kalau kayak gini, banyak kan aneh juga. Kakak ini jualan tester atau apa kan gitu, saya jadi gitu ya, lakban. Nah, ini yang dipakai biasanya untuk penguatan. Nggak pasti tidur, duduk juga boleh. Oh, untuk maaf boleh. Guntingnya ada dulu di kursi atau di meja, bang. Ini aktif apa bang ini? Lempar mati. Lempar mati. Kotor, jadi abang ini kotor ya. Ini agak berbulu ya, jadi mungkin nggak akan lecet sama jenisnya ini. Ini mau ini nempel. Jadi walaupun taping ini kadang-kadang mudah digunakan, tapi dia punya prinsip yang nggak boleh dihilangkan. Satu misalnya tadi yang bulu, ya kan? Lukanya ada nggak? Ada luka sayat atau enggak? Ada yang terkopek apa enggak? Jangan sampai. Jadi kalau kita bilang namanya indikasi, dia indikasi kalau tesnya itu positif. Kalau nggak positif dia nggak bisa. Makanya kalau untuk mau tes cepatnya itu tadi saya ajari. Tes cepatnya kalau dia untuk otot, dia kalau kita gerakkan sendiri dan melawan tahanan arah sendinya, dia akan sakit, nyut langsung. Itu adalah tes cepat untuk cedera pada otot. Oke, kalau dia pada sendi, baik kita gunakan sama enggak pun dia akan sakit. Digerakkan dia sakit. Oke, siapapun yang gerakkan, mau orang dari luar atau kita sendiri yang gerakkan, dia sakit. Ya, beda. Jadi kategori cedera untuk otot sama sendi itu beda. Karakteristiknya harus dibedakan supaya enak nanti naruh ininya. Nah, kalau dia yang udah sering cedera, biasanya tidak hanya pada satu titik aja. Kenapa? Karena kalau yang biasanya cedera di sini, ya kan, tenis elbow ataupun nyeri di sini, bisa menyebabkan nyerinya sampai bahu. Apa bedanya? Makanya harus dilakukan tes. Nah, kalau untuk olahraga kan kadang-kadang sukar, makanya harus perlu tenaga profesional. Kalau udah yang 2 kali 3 kali nggak baik, datang ke tenaga profesional untuk dicek. Jangan sampai terlambat, ya. Oke. Sambil nunggu ada yang mau ditanyakan? Kalau pernah yang dislokasi gimana? Oh, kalau dislokasi dia nggak pakai taping lagi. Siapa tahu kalau pernah. Nah, langsung dibidai, pakainya strapping. Nah, dia kaku, warnanya gini juga, tapi dia nggak bisa ditarik. Kalau ini bisa tarik. Ini tadi yang kita bilang, ada garis yang putus-putus, biar memudahkan kita dalam membentuk. Mana yang mau dibentuk? Gitu ya. Kalau tapingnya itu mereka udah nggak pakai gunting lagi udah. Dia gunting ujungnya bentuk aja. Ini tinggal diginiin koyak. Nah, itu yang bagus. Kalau ini kan harus gunting. Ya. Kalau di luar negeri tinggal sendiri. Kalau yang sini enggak, ini harus digunting. Tunggu ya.
Paling sering cedera apa nih? Paling sering. Paling sering. Jari kenapa jari? Ada bunyi? Atas. Terus terus 5 kali. Diam. Tegam kuat, tahan dulu. Bebas nggak? Bebas nggak? Nah, ini kenapa? Karena dia nggak bagus pemanasannya, aliran darahnya, suplainya nggak bagus. Wah, terasa di dalam motornya. Karena pembuluh saraf itu sama otot itu ada di dalam otot. Nggak bisa memulai memanjang dengan sempurna. Dia nggak bisa bermain dengan sempurna. Nah gitu tadi, kayak dibilang ini udah perawan juga nih, karena bunyi tuh. Tuh, hati-hati. Kena pengaburan nih, bentar lagi. Usia berapa? Usia yang 25 masuk usia 35 udah pengaburan. Masih kuat, masih salah.